pasal 15 ayat 7a. Shalom adik-adik di rumah, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, kita berjumpa lagi ya. Sudah hari Minggu lagi ya Kak, harinya ya. cepat banget ya Kak ya. Iya, nggak terasa. Dan kita tetap bersyukur ya, karena setiap hari Tuhan senantiasa memberkati kita dan memelihara kita ya Kak ya. Iya Kak. Tuhan juga memberikan kita kesehatan sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali nih menyapa adik di rumah dan mengajak mereka untuk beribadah. Iya. Sudah siap adik-adik semua? Sudah siap pastinya Kak. Iya, kita mau berdoa dulu ya. Kak Yohana yang akan pimpin kita dalam doa. Ya, mari adik-adik kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kasih setiamu. Sepanjang malam kami tidur hingga pagi hari ini kami bisa bangun untuk beribadah bersama-sama Tuhan melalui online di rumah kami masing-masing. Tuhan bersertai Tuhan acara ibadah kami pada pagi hari ini supaya dapat berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik, yuk kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita oleh karena Tuhan Allah yang begitu baik dan mengasihi kita. Pelangi kasih, kiranya hidup kita menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Menari bersukacitalah, melompat memuji Sang Raja. Ku senang karena Yesus baik. Kasihnya nyata di hidupku. Hilangkanlah keluh kesahmu, puji namanya. Hilangkanlah isak tangismu, sukacita. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Yuk kita menari dan bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menari bersukacitalah, melompat memuji Sang Raja. Ku senang karena Yesus baik. Ku senang karena Yesus baik. Kasihnya nyata di hidupku. Hilangkanlah keluh kesahmu. Hilangkanlah keluh kesahmu, puji namanya. Hilangkanlah isak tangismu, sukacita. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari
damai Allah terpancar melariku bagi semua orang. Ya, puji Tuhan, kiranya damai Allah terpancar melalui kehidupan kita semua ya. Iya, Kak. Iya. Yuk adik-adik, kita mau memberikan firman Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan mengetuk hati kita melalui kebenaran firman-Nya hari ini ya. Yuk, ketuk mengetuk. Tuhan Yesus mau masuk ke dalam hati kita. Kita menjadi anak yang suka belajar firman Tuhan dan makin mencintai Tuhan. Ketuk, mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, jelas suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk, siapa mengetuk hatiku? Aku mau buka pintuku, marilah Tuhanku. Sekali lagi ya, ketuk mengetuk, Tuhan mengetuk hati kita. Ketuk, mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, jelas suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk, yang mau masuk hatiku. Aku mau buka pintuku, marilah Tuhanku. Nah, sekarang kita mau menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian ya, yaitu Vino dan Kaila yang telah mengirimkan video pertanyaannya. Kak, saya mau bertanya, Allah Bapa itu siapa? Roh Kudus itu siapa dan di mana? Oke, terima kasih Vino untuk pertanyaannya. Tadi Vino bertanya siapa Allah Bapa itu, siapa Roh Kudus itu, dan tinggal di mana gitu ya. Ya, Allah Bapa adalah Tuhan. Tuhan Yesus juga Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Loh, apakah berarti ada 3 Tuhan? Tidak ya, karena satu Allah tapi dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ya, terus ketika Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus diturunkan dan tinggal di dalam hati kita, adik-adik. Sehingga oleh karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita, kita boleh mengenal siapa Tuhan itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, itu tadi ya Vino ya, menjawab pertanyaan dari Vino. Dan sekarang menjawab pertanyaan yang kedua ya dari teman kita Kaila. Yuk kita simak pertanyaannya ya. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu, saya ingin bertanya, mengapa kita beribadah setiap hari minggu? Ya, terima kasih Kaila untuk pertanyaannya. Tadi Kaila bertanya, kenapa ya kita beribadah pada hari Minggu? Nah, karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita mau merayakan kemenangan yang Tuhan berikan, dan kita
beribadah pada hari Minggu juga sebagai rasa ucapan syukur kita adik-adik kepada Tuhan, karena Tuhan telah menebus kita, disalib, dan Dia telah bangkit pada hari ketiga, yaitu pada hari Minggu, sehingga kita beribadah pada hari Minggu untuk merayakan kemenangan dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itu tadi ya, menjawab pertanyaan dari teman kita Kaila. Dan untuk adik-adik yang masih mau bertanya, masih boleh ya, silahkan dikirimkan videonya, nanti kakak sekolah minggu akan membantu menjawab pertanyaan kalian. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, ya ketemu lagi dengan Kak Agung. Kita akan bersama-sama, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena oleh kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh dapat Tuhan izinkan menikmati hari ini. Dan kami hari ini mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh dapat mengerti arti dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar dari kitab Lukas ya. Lukas pasal 18. Dibuka Alkitabnya ya. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Sudah ketemu? Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Ya, Kak Agung akan bacakan ya untuk adik-adik. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ya, kita sudah membaca dari Lukas tadi tentang siapa? Tentang hakim yang tidak benar. Adik-adik, ada yang tahu hakim itu apa? Ada yang tahu? Oh iya, banyak yang tahu ya. Hakim itu adalah seorang yang bertugas untuk membantu menyelesaikan masalah antara dua orang. Jadi nanti dua orang ada bermasalah diselesaikan ke hakim. Di pengadilan ya kan, seperti di film-film itu kan ada di pengadilan. Nah, perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas 18 ini tentang hakim yang tidak benar. Jadi ada hakim yang benar dan hakim yang tidak benar. Nah, ini mengenai hakim yang tidak benar. Hakim yang tidak benar itu karakternya gimana, sifatnya gimana? Dia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati
siapapun. Wes. Berarti ini tidak takut pada Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Kira-kira baik apa enggak? Enggak ya. Orangnya kayaknya sombong. Wah, kalau seperti itu jadi hakim kira-kira adil enggak? Enggak adil ya. Tidak menghormati manusia. Nah, hakim ini ada masalah. Apa masalahnya? Ya, kita di ayat ke-3. Di dalam kota itu ada seorang janda. Nah, janda itu seorang perempuan yang tidak punya suami. Nah, janda ini sedang dalam masalah. Ya kan? Ya, dia sedang dalam masalah, dia butuh pertolongan dari siapa? Dari Pak Hakim untuk menyelesaikan masalahnya dengan lawannya. Kira-kira dibantu nggak nanti sama Pak Hakim yang tidak benar ini? Wah, sudah ada yang bisa menebak pasti ya. Nah, janda itu datang pada Pak Hakim. Datang pada Pak Hakim. Pak Hakim, minta tolong. Pak Hakim membela saya karena saya ada masalah dengan lawan saya, dengan musuh saya. Apa jawab Pak Hakim? Pak Hakim yang tidak benar ini menolak, tidak mau membantu. Waduh. Terus gimana kalau Pak Hakim tidak mau membantu? Padahal untuk menyelesaikan masalah itu butuh bantuan dari seorang hakim. Karena kalau sudah masuk di wilayah hukum ya, itu harus ada hakim yang membantu. Wah, apakah janda itu putus asa? Enggak. Hari pertama dia datang ke hakim, ditolaknya. Terus kemudian keesokan siangnya janda itu nyari rumah Pak Hakim. Nyari rumah Pak Hakim. Ketemu. Akhirnya dia ketok-ketok pintunya. Pak Hakim. Wah, dibukanya sama Pak Hakim. Janda ini lagi. Ada apa, Bu? Pak Hakim minta tolong dong, tolong bantu menyelesaikan masalah saya. Tapi apa jawabannya dari Pak Hakim? Dia tidak mau. Saya tidak mau membantu ibu. Ibu pulang saja ya. Persoalan ibu diselesaikan dengan hakim yang lain saja. Dia akhirnya pulang. 2 kali ya. Apakah menyerah? Wah, tidak. Kayak ada malam harinya. Wah, ini ibu yang satu ini luar biasa, mempunyai tekad yang sungguh kuat. Datang ke Pak Hakim lagi. Ketok-ketok pintu lagi. Nah, dibuka lagi Pak Hakimnya. Waduh, ini lagi ibunya lagi. Ngapain lagi, Bu? Pak Hakim tolonglah. Wah, sambil dia merengek-rengek minta tolong. Wah. Kira-kira Pak Hakim mau membantu? Wah, dia malah semakin marah Pak Hakimnya. Ibu pergi saja, saya tidak mau bantu. Wah, tutup pintunya. Akhirnya gimana? Ibunya nangis, terus putus asa? Ya, tidak. Lanjut lagi. Sudah keberapa kali ya ini? Wah, sudah beberapa kali ke rumah Pak Hakim. Ini datang lagi. Siangnya datang lagi, tadi malam siang datang lagi. Ketok-ketok begitu terus menerus tiap hari. Ibu janda ini datang ke rumah Pak Hakim yang tidak benar tadi. Sudah tahu itu hakim tidak benar, tidak takut sama Tuhan, tidak menghormati manusia. Tapi ibu janda ini nekat ngotot datang supaya dia minta dibela dari perkaranya. Terus di rumah Pak Hakim stres. Ini kalau saya biarin ibu ini tiap hari ke sini, saya sampai pusing. Akhirnya apa yang dilakukan Pak Hakim? Ya, Pak Hakim kan merasa terganggu ya, karena didatangi terus ya, diketok-ketok. Pak Hakim tolong dong. Besoknya, malamnya, paginya, siangnya, waduh pusing jadi Pak Hakimnya. Akhirnya ya udahlah, daripada aku pusing, aku mumet ya toh. Janda ini tak tolong saja. Oke. Akhirnya benar, janda itu datang lagi. Ketok-ketok pintu Pak Hakim. Pak Hakim sudah nyerah.
Terus dibuka pintu. Ya ibu, saya tolong. Wah, ibu jandanya dengan senang hati. Wah, semangat ini pasti. Permasalahanku bakal selesai. Nah, akhirnya benar ditolongin oleh siapa? Pak hakimnya. Lah, stop perumpamaan cerita dari Tuhan Yesus sampai di sini. Kira-kira apa maksudnya? Nah, maksudnya apa yo? Ibu janda ini sangat rajin ke tempatnya Pak Hakim. Tak jemu-jemunya dia datang ke tempat Pak Hakim untuk apa? Untuk meminta bantuan. Apa maksud Tuhan dari cerita ini? Apa maksud Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini? Ya, betul. Di ayat tadi. Nah, ayat 7 ya. Dari ayat ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. 7, tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, janda itu seperti kita manusia, ya kan? Hakim yang tidak benar saja memberikan pertolongan, apalagi Bapa kita di surga, apalagi Tuhan Yesus. Kalau kita terus menerus berseru kepadanya melalui apa? Doa, ya betul. Jadi kalau si janda tadi siang malam, pagi, siang, malam datang ke tempat Pak Hakim, ketok pintu, meminta pertolongan. Nah, itu diibaratkan, diumpamakan Tuhan Yesus seperti manusia. Manusia harus tidak jemu-jemunya berdoa. Jemu-jemu itu apa ya? Tidak bosan. Ya, harus terus-menerus bertekun. Nah, tahu tekun enggak? Tekun, rajin. Nah, siapa di sini yang rajin? Rajin berdoa? Iya. Jadi pelajaran yang kita peroleh yang pertama dari seorang janda ini yang diperumpamakan oleh Tuhan Yesus, kita harus bertekun di dalam doa, dalam segala hal. Jadi kita harus bertekun, kita harus rajin, jemu-jemunya, tak putus-putusnya, tidak berhenti berdoa. Maksudnya, masa berdoa atau enggak? Setiap hari kita harus berdoa, ya kan? Doa apa? Wah, banyak sekali ya. Kebutuhan kita, sekolah kita, kesehatan kita, ya kan? Doakan orang tua, teman kita, ya, saudara, masih banyak lagi yang didoakan, ya kan? Nah, kita harus bertekun. Kalau tekun, rajin, apa yang dilakukan Tuhan nanti? Pasti ya Tuhan akan menjawab doa kita. Kenapa kita harus senantiasa berdoa, bertekun, terus menerus? Ya, seperti ibu janda tadi yang kedua. Ibu janda tadi mempunyai seorang musuh. Kita juga mempunyai seorang musuh. Kita meminta pertolongan pada siapa? Pada Tuhan. Musuh kita siapa? Teman kita? Oh bukan, tetangga, bukan. Siapa? Ya, musuh kita tidak kelihatan, yaitu iblis. Nah, kita harus tetap senantiasa berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Loh, Kak Agung, musuh kita iblis memang mau berperang lawan iblis gimana? Pakai pentung? Enggak ya, iblis itu menyerang bukan pakai pentung atau pakai ketapel atau mungkin pakai pedang, enggak. Iblis caranya menggoda. Ini hari Minggu ya, ngapain kamu ikut ibadah online? Main game saja, HP-nya itu kan buat main game. Nah, itu saatnya iblis menyerang. Iblis menyerang kita. Lah, dengan kita berdoa terus-menerus, otomatis Tuhan akan melindungi kita, ya kan?
Nah, seperti Hakim tadi, itu aja hakim yang tidak benar mau membela ibunya karena ibunya bertekun, tidak jemu-jemu. Nah, yang ketiga, kalau kita senantiasa berdoa, bertekun, tak jemu-jemunya, itu menunjukkan apa? Ya, iman kita kepada Tuhan, ya kan? Menunjukkan. Hingga nanti Tuhan datang, ayat 8 tadi, kita terakhir, kita baca. Yang terakhir ya, aku akan berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Ya, jika nanti Tuhan Yesus datang, apakah kita masih setia, kita masih tekun berdoa? Wah, ini anakku yang senantiasa berdoa ini. Wah, berarti memang benar-benar anakku ini. Ya, jadi pelajaran yang kita ambil di sini, kita harus senantiasa tak jemu-jemunya bertekun dalam doa, ya kan? Satu lagi, kita akan membuka dari Roma pasal 12 ayat 12. Ayat hafalan. Roma pasal 12 ayat 12. Nah, ini nanti yang akan jadi ayat hafalan kita. Udah ketemu ya? Roma 12 ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, itu ayat hafalan kita ya, dari Roma 12 ayat yang ke-12. Ya, coba dihafalkan dulu sebentar, Roma 12 ayat yang ke-12. Oke, yuk, kalau sudah, kita tutup Alkitabnya, kita bersama-sama menghafal Roma 12 ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Iya, wah, pinter ini. Ya, adik-adik cepat banget ya menghafalkannya. Oke, itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena firman Tuhan yang boleh kami dapat belajar, seperti contoh dari janda tadi. Dia tak jemu-jemunya untuk pergi ke hakim yang tidak benar, supaya hakim ini membelanya. Seperti kami Tuhan, kami harus senantiasa bertekun, kami tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Karena hanya satu-satunya Tuhan yang dapat menolong kami di saat kami mengalami masalah, di saat kami menghadapi lawan kami, yaitu si iblis. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh senantiasa bertekun dalam doa kami. Dan juga berkati kegiatan kami, anak-anak-Mu yang sudah mulai belajar di sekolah. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kesehatannya dalam perjalanan, juga untuk belajarnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat adik-adik kami yang mungkin sakit Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan melalui obat-obatan yang dia minum Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami menyebutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nanti adik-adik kalau ada pertanyaan lagi seputar Alkitab, boleh disampaikan lagi ya, direkam, supaya nanti kakak-kakak guru boleh dapat membantu menjawabnya. Oke, selamat pagi.